Episode dimulai dengan Ridima mencoba berbohong pada fans. Dia bilang kamu punya perasaan istri hari ini, apa yang harus saya bakar di sini di halaman belakang, ego dan sikap seseorang. Dia bilang aku istrimu, tapi tidak seperti yang kamu inginkan. Aku kagum kamu berperilaku seperti itu dengan wanita yang membesarkanmu. Aku ingin tahu apa yang ingin kamu sembunyikan, aku bisa memiliki hak ini. Fans bilang kamu benar. Ada perbedaan istri dan pelayan, jadi aku memaafkanmu, tapi ingat, jangan membuat kesalahan seperti itu lagi. Dia pergi. Ridima mencuci wajahnya. Dia memikirkan kata-kata Nyonya de Souza. Nyonya de Souza mengantar makanan. Ridima bertanya patung siapa yang ada di halaman belakang. Nyonya de Souza bertanya apakah kamu pergi ke sana, jangan beritahu siapapun. Jangan tanyakan tentang itu dianggap pertanda buruk. Ridima mengatakan cobalah untuk mengerti. Nyonya de Souza bilang jangan lakukan ini. Ridima jatuh. Isyani mengatakan kamu akan dibunuh. Kamu menjadi despo untuk mengetahui tentang halaman belakang. Kamu bisa bertanya kepada saya akan memberitahu fans. Ridima bertanya siapa? Isyani bertanya apakah kamu bertanya pada fans mengapa dia menikahimu? Fans memiliki lava di dalam dirinya, tidak ada yang diselamatkan darinya, dia akan membuatmu menjadi sejarah. Dia pergi. Ridima mengatakan mengapa dia mengatakan ini. Dia keluar dan mendengar Angre dan fans berbicara. Dia bersembunyi. Fans mengatakan kesalahan pertama harus dimaafkan, lakukan keadilan pada yang kedua. Ridima harus tahu konsekuensi dari tidak mematuhi saya. Dia seharusnya tidak tahu rahasia patung itu, siapapun yang mencoba mengetahuinya akan mati. Dia melempar bola. Fans pergi. Ridima bilang dia menyembunyikan sesuatu, aku akan mencari tahu. Paginya, Ridima bangun dan melihat fans di sampingnya. Dia menyapanya. Dia bilang kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Dia menghentikannya. Dia memintanya untuk meninggalkannya. Fans bilang santai sayang. Kenapa kamu begitu takut? Kita menikah dengan bahagia sebagai suami dan istri. Ketika kamu bisa berkeliaran di mana saja dengan hak istri, maka kamu harus membiarkan saya tidur di tempat tidur dengan hak seorang suami. Dia mengatakan setiap gadis menyukai hadiah. Dia membuatnya memakai cincin itu. Dia melihat cincin itu dan mengingat patung yang memakai cincin itu. Dia bilang cincin ini spesial untukku. Orang yang memakai ini juga spesial untukku, dan kamu sangat spesial untukku, Ridima. Dia pergi. Dia mengatakan apa yang dia inginkan. Dia memanggilku spesial. Apa yang terjadi dalam pikirannya? Mengapa dia memberiku cincin ini? Aku harus memakai cincin kabir di jari ini. Tapi baiklah, cincin ini akan membuat fans mencapai ajalnya. Aku akan mengetahui masa lalunya. Ridima memperlakukan Sia di sesi visio. Dia berpikir bagaimana mengetahui tentang cincin ini. Sia melihat cincinnya. Dia terkejut. Dia meminta cincin ini. Bagaimana Anda mendapatkannya? Ridima mengatakan fans memberikannya kepadaku di pagi hari. Sia mengatakan tapi ini, Ridima mengatakan patung halaman belakang juga memiliki cincin yang sama, kan? Sia bertanya apakah kamu tahu tentang patung itu? Ridima mengatakan ya. Saya ingin tahu kebenaran di baliknya. Anda tidak akan menyembunyikannya dari saya, kan? Sia bilang aku tidak tahu apa-apa. Ridima bilang kamu tahu segalanya. Tolong katakan padaku, aku datang ke sini sebagai fisioterapis atas perkataanmu. Anupriya datang dan menegur Ridima. Dia memintanya untuk berhenti memata-matai. Setiap rumah memiliki masa lalu, tidak semua orang bisa melihat gambar masa lalu. Ridima bilang kamu salah paham denganku. Anupriya bertanya apakah kamu melihat de Souza, dia dihukum, lalu kamu pergi untuk memata-matai, kamu tidak akan mendapatkan harta tetapi hanya abu. Ridima berpikir mereka tidak akan pernah memberitahuku tentang patung itu, aku harus membuat fans mengatakannya. Ridima berpikir jika aku membuat fans marah, dia mungkin akan memberitahuku tentang patung itu. Dia melepas cincin itu. Fans datang dan melihatnya. Dia bilang aku sudah memberitahumu bahwa aku membuat orang spesialku memakai cincin ini.
Kamu melepaskannya dari jarimu, beraninya kamu. Dia bilang ya, saya melepasnya, saya akan istimewa jika Anda mengatakan yang sebenarnya tentang cincin. Vance mengatakan kamu bertanya seperti seorang istri. Menarik, istri yang memata-matai saya, yang bertanya kepada keluarga, saya telah melihat Anda di kamar Sia, Anda tidak akan melepas dan melemparkan cincin saya. Ridima mengatakan Anda memiliki banyak gadis dalam hidup Anda, saya bukan salah satu dari mereka, maaf. Dia bilang aku merasa kamu bisa terbakar amarah, aku tidak tahu kamu cemburu. Dia bertanya cemburu padamu, tidak, kamu telah menakuti keluarga tidak tinggal di rumah ini, hanya kamu dan bisnis. Ridima semakin memancing amarah Vance. Dia mengatakan kalau Vance tidak memberitahunya tentang kebenaran itu, dia akan mencari tahunya sendiri. Vance bilang kamu ingin tahu sejarahnya, aku akan memberitahumu. Dia membawanya dan menunjukkan patung itu. Dia bilang kamu ingin tahu rahasianya, aku memberikan cincin itu padanya, dia sangat istimewa, dia adalah mantan tunanganku Ragini, aku tidak membiarkan siapapun datang ke sini, tidak ada yang memiliki izin untuk melihat masa laluku. Dia bilang kamu memberiku cincin ini, kamu seharusnya tidak menyembunyikan sesuatu, jika dia adalah tunanganmu, lalu mengapa kamu menikah denganku? Dia bilang dia bukan bagian dari hidupku sekarang. Dia bertanya mengapa kamu meletakkan patungnya di sini. Dia memukul tangannya ke samping dan memintanya untuk berhenti bertanya. Vance memainkan piano. Ridima datang. Dia mengingat kata-katanya. Ridima berpikir mengapa Vance bersikap seperti ini, apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Aryan datang dan berkata jika aku berada di tempatmu, aku akan menjauh dari Vance. Dia bilang aku istri Vance, aku ingin tahu tentang Ragini dan hubungannya. Aryan mengatakan itu terjadi ketika cinta melampaui batas dan menjadi racun. Racun hanya bisa memberikan kematian, bukan kehidupan. Ridima bertanya pada Aryan apakah Vance membunuh Ragini. Anupriya mengatakan Ragini. Vance berhenti bermain musik. Dia bilang aku tahu kamu memikirkan Ragini. Ridima bertanya tentang dia dan tidak membiarkannya menjadi rahasia. Aryan bertanya kepada Ridima siapa yang akan membayarnya. Dunia ini egois. Ridima mengatakan apa yang bisa saya harapkan dari Anda, biarlah. Aryan bilang kamu menyerah begitu saja. Saat rahasianya besar, maka harganya juga akan besar. Nyonya de Souza menjatuhkan teh padanya dan memperingatkannya. Aryan mengatakan ancaman ada pada mereka yang membuat hubungan baru dengan iblis. Dia pergi. Ridima bilang katakan padaku, apakah Aryan mengatakan yang sebenarnya, apakah Vance iblis besar? Nyonya de Souza mengatakan jangan membicarakannya, itu seperti mengundang kematian. Ridima bertanya apakah Vance membunuh Ragini. Nyonya de Souza mengatakan jika Vance marah, dia bisa pergi ke tingkat pembunuhan. Dia pergi. Ridima mengira Vance membunuh Ragini. Anupriya mengatakan mengapa Ridima sangat penasaran, saya akan menanganinya. Vance bilang aku memberitahunya bahwa Ragini adalah tunanganku, tidak ada yang lain. Dia bilang tidak perlu memberitahunya apa-apa, lebih baik jika rahasia ini tetap menjadi rahasia. Ridima berpikir aku harus berbicara dengan Vance. Anupriya memperingatkannya lagi. Dia membuatnya mengatur mawar. Ridima terluka. Anupriya bilang aku juga terluka ketika kamu berkeliaran dan mencapai tempat-tempat yang seharusnya tidak. Kamu mungkin terluka dengan pergi ke tempat yang salah. Dia menghilangkan duri. Anupriya memintanya untuk melupakan Ragini, dia masa lalu. Ridima melihat foto Vance dan mengatakan dia adalah seorang pembunuh, saya harus tenang dan memberi tahu Kabir. Dia pergi untuk mengambil telepon rumah. Dia menemukan itu tidak bekerja. Isyani bertanya kepada siapa kamu ingin berbicara dengan putus asa. Ridima mengatakan bukan urusanmu. Isyani mengatakan Vance adalah suamimu, dia mungkin berbicara. Dia memanggil Vance. Vance datang dan bertanya apa. Isyani mengatakan dia diam-diam menelepon seseorang, tidak tahu info apa yang ingin dia berikan. Ridima mengatakan tidak seperti itu.
Isyani mengatakan kamu terlihat polos, kamu licik. Dia mengatakan Vance pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik. Vance meminta Isyani untuk belajar membedakan antara istri dan pelayannya. Dia harus menghormati istrinya, memperbaiki kabel telepon dan pergi begitu saja. Isyani mengatakan tidak tahu mengapa kamu tidak bisa melihatnya. Dia memperbaiki kabel dan pergi. Vance mengatakan maaf Ridima, Isyani terkadang kasar, Anda harus menelepon. Ridima mengatakan tidak apa-apa. Dia mengatakan beritahu saya nomornya, saya akan menelepon. Isyani tersenyum, Ridima menceritakan beberapa nomor panggilan Vance. Isyani berpikir sekarang sejarahnya akan terbuka. Mereka mendengar nomor itu tidak ada. Ridima bilang aku menelepon profesor fisioterapi saya, mungkin saya lupa nomornya, waktunya untuk terapi Sia. Dia pergi. Isyani mengatakan pembohong, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Vance mengatakan agar saya mencapai kebenaran, awasi dia. Isyani mengatakan kamu sangat tidak terduga. Ridima mengatakan hanya latihan terakhir. Sia bilang maaf, aku lelah. Ridima berpikir untuk menghubungi Kabir. Sia menggodanya. Ridima bertanya, bisakah saya menggunakan ponsel Anda untuk menulis puisi? Sia mengatakan tidak ada panggilan telepon. Ridima mengambil teleponnya. Sia memintanya untuk membacakannya untuknya. Ridima mengetik pesan untuk Kabir. Isyani melihat dan mengatakan dia mengirim pesan kepada seseorang. Begitu dia mengetik pesan, itu akan menjadi bukti terhadapnya. Dia bertanya apakah Anda mengirim pesan kepada profesor Anda, saya harus melihat nomor yang benar. Sia mengatakan tidak, dia sedang menulis puisi untuk Vance, itu pribadi. Kabir mendapat pesan. Dia bilang aku tidak suka nomor yang tidak dikenal. Dia memeriksa lagi. Isyani menyambar telepon. Dia melihat puisi dan membaca. Kabir mendapat pesan dari Ridima. Ridima berpikir melihat Isyani dan mengubah pesannya. Dia pikir apakah Kabir mengerti pesan saya, apakah dia menjawab. Misra mengatakan seseorang mengirimimu puisi. Kabir mengatakan pesan Ridimanya, bukan puisi. Dia membaca dan mengatakan itu berarti Ridima mendapat bukti melawan Vance. Dia ingin bertemu denganku di tempat terakhir kita bertemu. Misra mengatakan Ridima adalah mata-mata yang hebat. Isyani mengatakan puisi sampah. Dia memberikan telepon dan pergi. Kabir mengatakan dia mengambil banyak risiko. Dia tidak terikat oleh tugas. Dia mendapat beberapa bukti besar. Saya sangat ingin tahu apa yang akan terjadi besok. Sia memuji puisi Ridima dan memberinya sebuah buku. Di malam hari, Ridima berdiri di dekat jendela dan berpikir untuk bertemu Kabir keesokan harinya. Saat itu, dupatanya terbang di wajah Vance dan Ridima berbalik hanya untuk melihatnya menatapnya. Vance bergerak maju tetapi Ridima ragu-ragu dan memintanya untuk berhenti. Dia meyakinkan bahwa dia hanya mengembalikan dupatanya. Vance mengatakan kepadanya bahwa dia adalah orang yang sulit dan tidak mudah untuk membaca pikirannya. Dia bertanya-tanya bagaimana dia adalah seorang perencana pernikahan, seorang fisioterapis dan sekarang seorang penyair juga. Ridima curiga Isyani pasti sudah mengatakannya padanya. Ridima menjelaskan bahwa dia bukan penulis profesional tetapi Vance memintanya untuk membacakan puisinya. Memuji kecakapan menulisnya, dia pergi dan Ridima lega karena dia tidak mengerti pesan tersembunyi. Ridima tidak menyadari fakta bahwa Vance sebenarnya telah memecahkan kode puisinya dan telah mengerti bahwa dia berencana untuk bertemu seseorang. Keesokan paginya, Ridima keluar dari kamar mandi dengan gembira sambil menyeka rambutnya. Vance bertanya-tanya alasan di balik dia begitu bahagia. Dia meraih kotak vermilion dan mengatakan bahwa pengantin wanita tidak lengkap dengan itu. Dia mencoba untuk meletakkannya di kepalanya, tapi dia ragu-ragu dan menyentakkan tangannya yang mengakibatkan vermilion jatuh di kepala dan hidungnya. Vance menjelaskan bagaimana Daddy mengatakan kepadanya bahwa jatuhnya vermilion di hidung dianggap sebagai pertanda baik. Dia melihat bahwa Ridima tidak senang dan membenarkan bahwa seorang suami memiliki hak untuk menerapkan sindor di kepala istrinya.
Tapi dia mengatakan kepadanya bahwa kesetiaan diperlukan sebelum mempraktikkan hak apapun. Ridima yang ceria menyapa Dadi dengan senyuman dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan pergi ke kuil terdekat untuk puja. Dadi memberkati dia dan bertanya padanya kuil mana yang akan dia kunjungi untuk memberi tahu pengemudi. Ridima menjelaskan tidak perlu karena dia hanya akan berada di dekatnya. Dadi kemudian mengungkapkan jika dia membutuhkan seseorang untuk menemaninya, dia bilang dia bisa mengirim Isyani atau Anupriya. Namun, Ridima membantah meyakinkan bahwa dia akan baik-baik saja. Fans sengaja mendengar percakapan mereka dan mengikutinya. Di kuil, Kabir berpakaian sebagai pembersih menunggu kedatangan Ridima. Ridima bertemu Kabir di bawah pohon saat dia memuja pohon di tesnya dengan cepat. Fans menyeruput kopi sambil mengawasi Ridima. Ridima menangis dan menjadi emosional saat bertemu Kabir di mana mereka berdua punya waktu. Ridima memberitahu Kabir tentang kisah cinta Ragini dan Fans di mana Kabir mendapat keyakinan bahwa mereka akan segera membuat Fans dihukum. Kabir ingin Ridima mengumpulkan bukti kuat melawan Fans yang bisa membuktikan Fans membunuh Ragini. Ridima dan Kabir sedang berbicara di belakang pohon sementara Fans mencatat waktu yang dihabiskan Ridima di belakang pohon. Fans curiga dan datang menemui Ridima dan terkejut karena tidak menemukan siapapun karena Kabir sudah berada di bawah daun. Ridima mengejek Fans karena meragukannya sementara Ridima pergi dengan marah. Fans melihat mawar merah dan menjadi ragu tetapi tidak menemukan siapapun. Ridima sedang menyiapkan makanan untuk dewa dan ketika itu Fans datang dan mengejeknya. Ridima berbicara menentang Fans mengingatkan dia tidak bisa selalu meragukannya dan semuanya. Dadi menghadapkan Fans karena bersikap kasar kepada Ridima saat dia menjaga Nirjal tetap cepat untuknya. Dadi meminta Fans untuk membuat Ridima minum air dan berbuka puasa sesuai ritual. Fans datang ke kamar Ridima dan memaksanya meminum air sementara Ridima marah besar. Fans mengingatkan Ridima untuk tidak berpikir bahwa dia memenangkan kepercayaannya, dia tidak akan pernah bisa memenangkan kepercayaannya. Fans pergi dengan marah sementara Ridima menangis memikirkan mengapa Fans merusak kepercayaannya. Fans datang ke kamarnya dan benar-benar kesal karena dia gagal menemukan siapapun dengan Ridima. Angre membawa sebuah kotak untuk Fans yang memiliki buku harian. Fans meminta Angre untuk mengambil buku harian itu dan menghancurkannya sebelum Ridima bisa menemukannya karena buku harian itu memiliki segalanya tentang Ragini. Ridima mendengar semuanya dan berpikir untuk mendapatkan buku harian itu sebelum Angre menghancurkannya. Angre mendapat telepon dan sibuk ketika Ridima datang untuk mengambil buku harian itu. Angre kemudian berbalik badan. Angre tidak melihat Ridima yang bersembunyi di bawah meja. Dia mengambil buku harian itu. Sebuah gambar jatuh. Ridima berpikir foto siapa itu. Ridima mencoba mengambilnya. Angre melangkah di tangannya. Dia tidak berteriak. Dia mengambil fotonya. Dia menyimpan buku harian itu kembali. Dia pikir ini foto Ragini. Dia merobek foto itu dan membakarnya. Dia menaruhnya di tempat sampah. Dia pergi. Ridima mendapatkan foto yang terbakar dari tempat sampah. Dia mencoba untuk bergabung dengan potongan foto. Dia melihat Ragini. Dia mengingat patung itu. Dia melihat beberapa nomor tertulis di bagian belakang foto. Dia pergi dan memanggil seseorang. Dia berpikir untuk menemukan nomornya. Seseorang menjawab, "Saya menelepon dari rumah VR." Pria itu berkata diam, "Kalian membunuh putri saya tidak akan meninggalkan Anda, saya akan mendapatkan keadilan untuk Ragini, saya akan mengirim semua orang ke penjara karena pembunuhannya." Dia terkejut dan bertanya apakah kamu ayah Ragini? Fans mencarinya. Dia bilang aku di pihakmu, aku akan mendapatkan keadilan untuknya, aku tahu kesalahan terjadi padanya. Pria itu menangis. Dia memintanya untuk berhenti menangis. Fans tidak melihatnya. Fans pergi ke telepon rumah lainnya. Pria itu bilang aku siap memberimu informasi Ragini padamu. Dia bilang baik-baik saja, aku akan meneleponmu besok pagi. Dia pikir seseorang mengangkat telepon dari saluran kedua.
Dia menyimpan teleponnya. Dia pergi dan melihat Vance. Dia bertanya apakah Anda menyelesaikan pembicaraan. Dia bertanya apa? Dia pikir dia ada di jalur paralel. Apakah dia mendengarku? Dia memintanya untuk menyeka keringat. Dia memberikan sapu tangan. Dia berterima kasih padanya. Dia bilang aku pergi untuk mengambil buku Ramayana. Aku tidak tidur dan ingin membaca sesuatu yang bagus. Dia bertanya apakah saya bisa melihatnya. Dia bilang yakin. Dia memeriksa dan mengatakan Ramayana, Anda pasti pernah mendengar tentang Laksman Rekha. Dia menuangkan air di sekelilingnya. Dia mengatakan setiap kali menyeberang, kehancuran terjadi. Ambil peringatan ini sebagai Laksman Rekha. Ketika beberapa orang melupakannya dalam kebodohan, maka hal yang tidak terduga terjadi. Ridhima pergi ke Ni de Souza dan mengatakan bahwa saya menemukan tentang ayah Ragini. Saya berbicara dengannya. Nyonya de Souza bilang aku memintamu untuk tidak terlibat dalam hal ini. Ridhima bilang aku peduli dengan emosi orang. Aku punya hak untuk tahu tentang Vance. Seorang ayah punya hak untuk tahu tentang putrinya. Itu akan berbahaya. Aku akan melakukan apapun untuk mencari tahu tentang Ragini. Nyonya de Souza memperingatkannya. Kemudian, Nyonya de Souza pergi ke Vance. Vance ingat meminta Ni de Souza untuk mengetahui rencana tindakan Ridhima, mendapatkan kepercayaan Ridhima bahwa dia berbagi rahasianya. Vance bilang aku menghinamu di depan semua orang sehingga Ridhima percaya bahwa kamu membenciku. Vance bertanya apa yang Ridhima lakukan dan mengapa. Apakah dia punya agenda? Apakah dia musuh tersembunyi rumah ini?